Anda mungkin pernah mendengar tentang IMF, Dana Moneter Internasional, sebuah lembaga yang sering disebut bankir terakhir bagi negara-negara di ambang kebangkrutan. Dulu, pada krisis 1998, Indonesia juga pernah berutang besar ke IMF, tapi kini utang itu sudah lunas. Tapi, tahukah Anda, hingga saat ini, IMF masih memiliki total pinjaman yang beredar mencapai 2.570 triliun rupiah? Sebuah angka yang sangat besar, setara dengan hampir seluruh anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN, Indonesia dalam 1 tahun. Pertanyaannya, kenapa banyak negara masih berutang besar-besaran ke IMF? Negara mana saja yang menjadi peminjam terbesar? Dan apakah ini pertanda bahwa dunia sedang menghadapi tantangan ekonomi yang sangat serius? Mari kita bedah tuntas. Sebelum masuk ke daftar utang, penting untuk memahami apa itu IMF. Didirikan setelah Perang Dunia Kedua, IMF diciptakan sebagai bagian dari sistem keuangan global yang baru. Tujuannya sederhana: mencegah kehancuran ekonomi seperti yang terjadi pada depresi besar. IMF berfungsi sebagai jaring pengaman keuangan global. Ketika sebuah negara mengalami krisis, misalnya mata uangnya anjlok atau neraca pembayarannya defisit parah, IMF bisa memberikan pinjaman untuk menstabilkan kondisi. Namun, pinjaman ini datang dengan syarat, atau yang dikenal sebagai kondisionalitas. IMF akan meminta negara peminjam untuk melakukan reformasi ekonomi, seperti memotong subsidi, menaikkan pajak, atau memprivatisasi aset negara. Ini seringkali menjadi kebijakan yang sangat kontroversial, karena bisa memicu penderitaan bagi rakyat. Data terbaru per 2 September 2025 menunjukkan, peminjam terbesar IMF adalah Argentina. Negara ini memiliki utang yang luar biasa, mencapai 54,65 miliar AS dolar, atau sekitar 896,3 triliun rupiah. Angka ini naik setelah Argentina baru saja menerima pencairan pinjaman baru pada Agustus lalu. Mengapa Argentina selalu berada di daftar teratas? Ini adalah kisah panjang tentang ketidakstabilan ekonomi, inflasi kronis, dan kesalahan manajemen yang berulang-ulang. Negara ini telah berulang kali berutang ke IMF dan gagal menyelesaikan masalah strukturalnya, menjadikannya siklus ketergantungan yang sulit diputus. Di posisi kedua, ada Ukraina dengan utang 13,91 miliar AS dolar. Kisah di balik utang Ukraina jauh lebih tragis. Utang ini bukan disebabkan oleh kesalahan manajemen ekonomi, melainkan akibat dari perang yang masih berlangsung. Pinjaman ini adalah bantuan darurat untuk menjaga ekonomi Ukraina tetap berjalan di tengah kehancuran total akibat invasi. Selain Argentina dan Ukraina, daftar 10 peminjam terbesar IMF mencerminkan tekanan ekonomi global yang dialami banyak negara berkembang. Posisi ketiga diisi oleh Mesir, dengan utang 9,4 miliar AS dolar. Diikuti Pakistan dan Ekuador, yang masing-masing berutang lebih dari 8 miliar AS dolar. Daftar ini juga mencakup negara-negara dari Afrika seperti Pantai Gading, Kenya, Ghana, dan Angola, serta Bangladesh dari Asia. Situasi ini menunjukkan bahwa tekanan global, mulai dari defisit transaksi berjalan, pelemahan mata uang, hingga harga pangan dan energi yang tidak stabil, masih membuat banyak negara kesulitan menjaga stabilitas ekonomi. Kenaikan suku bunga oleh Bank Sentral Negara Maju juga membuat biaya pinjaman semakin mahal bagi negara-negara berkembang. Lalu, ada satu konsep kunci yang perlu kita pahami, saudara atau special drawing rights. Pinjaman IMF tidak diberikan dalam dolar AS, melainkan dalam saudara. Saudara adalah sebuah instrumen keuangan yang nilainya merupakan gabungan dari 5 mata uang utama dunia, dolar AS, euro, yuan Cina, yen Jepang, dan pound sterling Inggris. Dolar AS memiliki bobot terbesar, diikuti oleh euro dan yuan. Penggunaan saudara ini penting karena melindungi negara peminjam dari fluktuasi tajam mata uang tunggal, membuat nilai utangnya lebih stabil. Saudara menjadi aset cadangan bagi negara-negara anggota IMF untuk melakukan transaksi internasional. Dengan total utang yang mencapai ratusan miliar dolar, IMF tetap menjadi pemain sentral dalam sistem keuangan global. Keberadaannya esensial untuk menjaga stabilitas, namun di sisi lain, pinjamannya juga menjadi tantangan besar bagi negara-negara peminjam untuk bisa mandiri dan terbebas dari jeratan utang. Kisah Argentina dan Ukraina, serta puluhan negara lain yang berutang ke IMF, adalah cerminan dari tantangan ekonomi global yang terus berubah, mulai dari krisis keuangan, perang, hingga pandemi. Pertanyaannya, apakah siklus ini akan terus berlanjut? Dan kapan negara-negara ini bisa benar-benar mandiri?